Baik, sebelum kita mulai, saat ini ada saudara-saudara kita yang akan bergabung dengan gereja kita. Jadi ini menjadi sebuah tradisi supaya yang bergabung itu dikenal oleh jemaat dan kemudian masuk dalam keluarga besar kita. Saya akan panggil yang akan bergabung bisa maju ke depan bersama-sama, terus nanti menyatakan diri satu persatu, yaitu Bapak Dino dan Ibu Ike. Silakan untuk maju ke depan. Ibu Ike ya. Selanjutnya Ibu Ike. Jadi ada Ibu Ika dan Ibu Ike dan dua anaknya. Bisa maju ke depan. Oke. Jadi tradisi kita kalau ada yang mau bergabung maju ke depan supaya kita kenal ya. Jadi silakan nanti yang mau bergabung besok kasih tahu Pak Gembala akan maju ke depan. Baik, saya serahkan. Saya serahkan kepada Pak Dino, silakan memperkenalkan dari mana kemudian asalnya yang berada di Jogja ini dan mengapa bergabung dengan gereja kita. Siawan, saya nama panggilan saya Dino dan saya dari Papua, tempatnya di Biako. Dan ini istri saya Ike Sila, sama dari Papua dan dari Biako. Kita dari gereja Gemero Biak bergabung menjadi anggota di gereja Baptis. Bergabung tanpa paksaan, terus dari kami bergabung menjadi anggota gereja Baptis dan tumbuh di sini. Terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan oleh suami saya. Nama saya perkenalkan ulang lagi. Nama saya Ike. Tomasila bisa dipanggil dengan Ike saja. Saya di sini juga sudah cukup lama, namun saya baru berkomitmen untuk bergabung di gereja Baptis di negara saat ini tanpa paksaan. Semoga mohon bantuan semuanya, semoga bisa sama-sama kita bertumbuh di sini. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya. Nama saya Friskila Siska Sotomani, tapi dipanggil Ika. Asalnya dari Sulawesi Tengah, Palu, bertempatnya di Lubuk Banggai. Saya sekarang tinggal di Sayurkan bersama anak saya Gloria dan Sean. Saya menyatakan diri untuk tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada dorongan dari orang lain, tetapi dari hati saya mau bergabung di GPI Ngadi Negara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Dino, Ibu Ike, dan Ibu Ika beserta Sian dan Gloria. Kita bersyukur bahwa saudara-saudara kita yang ada di Yogyakarta, tinggal di Yogyakarta, kemudian bergabung dengan kita. Apakah jemaat setuju? Yang mungkin tidak setuju ya. Menerima dengan saudara-saudara kita ini dengan senang hati ya, menjadi keluarga besar kita. Dan jangan lupa kalau ketemu hello dan juga saling akrab bahwa sekarang sudah menjadi anggota keluarga besar kita Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negara. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini di awal bagian kami yang kedua, kami bersyukur kepadamu boleh bersama-sama menyaksikan akan berlima hambamu yang bergabung bersama dengan kami, Pak Dino, Ibu Ike, Ibu Ika, beserta Sian dan Gloria anaknya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya hambamu ini boleh menjadi anak Tuhan untuk terus bertumbuh di tempat ini. Dan kami menyerahkan dalam tangan-Mu, campur tangan dan pimpinanmu meneguhkan, kemudian mengembangkan talenta, kemudian memberkati dalam setiap pekerjaan dan apa yang dilakukan.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan dan soal yang ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami menerimanya dengan sungguh-sungguhnya. Kami menyerahkan ibadah kami juga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntut kami sampai tempat ini. Sekalipun listrik pada saat ini mati, tapi kami percaya hati kami tetap hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan bekerja atas kami. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami dengan kekusukan. Di hadapan Tuhan kami persembahkan hati dan jiwa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan kembali dan bisa serahkan pada yang bertugas untuk pagi ini. Tuhan memberkati kita semua untuk mengikuti bagian yang kedua. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, dan kita bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, di minggu yang pertama di bulan Agustus pasti ada banyak kegiatannya. Pasti sudah ada jadwalnya tersendiri di kampung kita masing-masing. Bulan Agustus kita bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di kampung saya juga seperti itu, sudah ramai sekali. Ada lomba, ada menghias kampung supaya lebih indah lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan hanya kampung kita berindah, kita juga akan bersama-sama bersukacita. Kita bersama-sama merayakan sukacita itu bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya begitu berdiri, kita akan bersukacita bersama-sama karena kita memiliki sahabat yang selalu setia, sahabat yang selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, dia selalu bersama dengan kita. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semuanya, di saat kita semuanya kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan aku bersukacita. Tuhan Yesus sahabat tiada banding. Hanya dia
dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Kau siapkan hati setiap kami, sehingga setiap hati kami siap untuk menerima setiap benih firman yang akan tertancap dan akan bertumbuh berakar dalam kehidupan kami, menjadi pelita dalam setiap langkah kaki kami, sehingga hidup kami Bapa boleh senantiasa hanya ada dalam rencana-Mu saja. Juga berapi hamba-Mu dalam menyampaikan, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menolong dan membimbing, sehingga setiap berita firman yang disampaikan seturut kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Tetap bersukacita Bapak Ibu. Amin. Agak remang-remang. Nah ini kelebihannya Bapak Ibu, saat disorot saya nggak bisa lihat gitu ya, karena semuanya jadi sangat silau gitu ya. Puji Tuhan, di tengah keterbatasan kita masih bisa beribadah, kita mengucap syukur. Gak apa-apa, kita cuma listrik ya. Banyak saudara-saudara di luar sana yang rindu beribadah, tantangannya jauh lebih lain. Jadi kita tetap bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini tema bulan Agustus seperti sudah disampaikan Pak Gembala juga adalah berusahalah hidup damai. Jadi sebulan ini kita memiliki tema besar, berusahalah hidup damai. Dan untuk bisa kita hidup damai itu, makanya dari minggu ke minggu Bapak Ibu mari terus datang ibadah, karena kita akan diperlengkapi dengan banyak hal kebenaran firman Tuhan supaya kita semua itu benar-benar bisa hidup damai ya. Dan kita mulai di minggu pertama ini dengan tema yang cukup keras. Jadi nanti saya sebelumnya sebagai pembicara mohon maaf apabila mungkin ada firman yang terlalu keras, tapi tugas saya hanya memberitakan firman. Jadi mari Bapak Ibu kita terima dengan lapang dada ya. Dan judulnya adalah kasih itu jangan pura-pura ya. Jadi hari ini tema kita kasih itu jangan pura-pura, diambil dari Nats Roma 12 ayat yang ke-9. Baik, karena mati lampu, mungkin Bapak Ibu bisa buka Alkitab masing-masing ya, saya akan bantu bacakan juga dari sini. Roma 12 ayat yang ke-9, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, kalau kita bicara tentang kasih, saya ingin tanya sama saudara terlebih dahulu, siapa di sini yang ingin dikasihi? Siapa yang ingin dikasihi? Semua ya. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan mengangkat tangan kalau saya bilangnya siapa yang tidak mau dikasihi. Karena memang pada dasarnya setiap manusia membutuhkan yang namanya kasih. Kita itu memerlukan kasih Bapak Ibu. Ya, kita semua saya percaya pasti ingin dikasihi satu sama lain. Ya, bahkan sejak kecil hingga kita dewasa saat ini, kita itu sudah hidup karena kasih juga. Dimulai dari bayi, ibu, bapak ibu, orang tua bapak ibu mengasihi bapak ibu. Makanya bapak ibu bisa menjadi sampai hari ini. Kemudian bapak ibu yang sudah senior-senior, saya percaya juga bapak ibu bisa sampai hari ini juga karena dikasihi oleh anak-anak bapak ibu, ya, terlebih oleh Tuhan kita dikasihi. Begitu juga kita mungkin sebagai jemaat di gereja ini, saya percaya kita semua juga ingin diterima, ingin dihargai, ingin dikasihi satu sama lain, betul? Makanya kasih itu sangat penting Bapak Ibu. Kasih itu betul-betul dibutuhkan. Tapi tidak menampik kemungkinan juga, kita tidak menyangkal juga kita tumbuh di era yang berbeda. Ya.
era yang kita tunggu saat ini itu memang seringkali kita menyadari bahwa kasih itu sangat sulit ditemukan, terutama kasih yang sejati. Apalagi kita tumbuh di zaman teknologi yang sudah jauh seperti ini, yang sudah bagus seperti ini, Bapak Ibu. Hubungan manusia ternyata menurut banyak survei justru semakin banyak yang semakin jauh satu sama lain. Kan ada sosial media gitu ya, ada Facebook. Kalau zaman kita dulu Friendster. Ya, kok masih dianggap jauh? Bapak tuh bisa lihat di kafe-kafe, ya, kelihatannya nongkrong mungkin anak-anak itu. Kelihatannya mungkin kopdar, kopi darat, bapak-bapak, ya, ibu-ibu juga. Kelihatannya arisan ngumpul-ngumpul, tapi masing-masing sibuk upload lagi di kafe. Ya, malah lupa sama yang semeja merayakan. Jadi memang ada surveinya itu, ya, tapi saya lupa sumbernya di mana. Memang akhirnya memang orang itu tetap merasa kesepian. Orang itu tetap merasa jauh satu sama lain. Ya, ditambah kita itu sekarang ini gerakan Gen Alpha itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin melayani Gen Alpha itu lebih ngeri lagi. Gen Alpha itu nggak tahu ya gimana punya pikiran itu. Ya, saya mau mengasihi kalau kamu mengasihi saya. Kalau kamu baik sama saya baru mengasihi. Tapi kalau kamu nggak baik sama saya suruh mengasihi, apa untungnya? Transaksional semua. Dan itulah realitas yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, ketika memang kasih itu harus dikeluarkan saat kita harus berkorban, hilang, susah, nggak ada kasih lagi. Nah, makanya nggak kaget ya kalau zaman makin kesini itu empati pun kita lihat semakin langka. Ya, kita lebih sering melihat orang itu cepat menghakimi daripada memahami sesuatu. Ya, kita lebih cepat melihat orang itu mengkritik daripada menguatkan. Ya, kita lebih mudah menyalahkan daripada mungkin kita mencari sebuah kebenaran. Dan akhirnya jelas orang itu akan makin banyak yang kesini itu makin yang mudah terluka, mudah kecewa, bahkan mereka mungkin kehilangan harapan satu sama lain karena mereka merasa sulit untuk menemukan kasih yang tulus. Ya, mungkin ada ya di antara kita juga mungkin Bapak Ibu yang pernah dikecewakan oleh orang yang mungkin sudah Bapak Ibu kasihi, ya, sudah Bapak Ibu percaya, ya, sudah Bapak Ibu banyak berkorban, tapi ternyata juga mengecewakan, ya. Mungkin saat Anda malah sebaliknya dalam kesulitan Anda justru ditinggalkan, ya. Mungkin ada yang demikian, ya. Dan memang Bapak Ibu peristiwa-peristiwa ini itu memang membuktikan bahwa kalau orang itu bicara tentang kasih saja itu mudah, tapi memang tidak selalu mudah untuk hidup dalam kasih yang murni itu sendiri. Nah, rupanya hal-hal demikian itu nggak terjadi di era-era ini saja, Bapak. Ya, di era kita saja enggak, tapi sejak era para rasul itu sudah terjadi, luar biasa. Tentang kasih-kasih yang tidak murni, kasih-kasih yang salah ini ternyata itu sudah terjadi. Makanya di nats kita tadi di Roma 12, Bapak Ibu, itu kita bisa lihat di sana. Ya. Surat Roma itu adalah surat pastoral Paulus yang paling sistematis sebetulnya dalam menjelaskan Injil. Kalau Bapak Ibu mau baca lengkap nanti dari Roma 1, ya, itu lengkap sekali Bapak Ibu. Ya, dan kita lihat Paulus di situ dia menulis sesuatu ayat yang luar biasa dan bermakna, ya, dan memang Bapak Ibu ini memiliki makna yang dalam, ya.
Jadi memang pada zaman itu kasih itu juga dilakukan itu dengan bersyarat, dengan tidak murni. Makanya banyak akhirnya hal-hal negatif yang terjadi di sana. Dan Rasul Paulus, Bapak Ibu, itu menuliskan nasihat ini untuk jemaat pada masa itu dan juga berlaku juga untuk jemaat bagi kita jemaat di masa kini, Bapak Ibu, yaitu untuk hidup dalam kasih yang benar. Nah, makanya kalau kita baca di Roma 9 ini, perikopnya itu adalah Roma 12 ini, perikopnya itu nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, kenapa ya kok Paulus itu memilih memulai semua suratnya ini, ya, memulai surat yang ke-12 ini dengan bicara kasih. Ini menarik karena memang dari ayat Roma 1 sampai Roma 11, Bapak Ibu, itu bicara tentang keselamatan, syarat-syarat keselamatan, tentang pengorbanan Kristus bagi kita, ya, yang berdosa ini, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu juga nggak boleh lupa kalau Bapak nanti baca di ayat 1 sampai 11, kita akan menemukan bahwa keselamatan yang kita terima ini anugerah, Bapak Ibu. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena siapa kita, bukan karena seberapa kita itu beramal, seberapa kita itu berbuat baik, bukan. Tapi keselamatan itu kita terima karena anugerah dari Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa Bapak Ibu dan saya. Itu anugerah yang harus kita syukuri. Jadi jangan ada kesombongan rohani lagi. Karena kita kimung dikei, ya, jadi bersyukurlah. Nah, di ayat 12 ini itu berbicara memang mengenai buahnya. Kan sudah diselamatin nih Bapak Ibu, ya. Sekarang Bapak Ibu setelah diselamatin itu harus bagaimana? Harus hidup seperti apa? Nah, itulah yang akan kita renungkan Bapak Ibu mulai di ayat 12 ini. Ya, buahnya sebagai orang Kristen ki opo? Bapak Ibu itu sudah diselamatkan, ya, sudah ditebus dari dosa. Terus apa uripmu mek ngono-ngono wae? Apakah hidup saudara akan tetap sama seperti saudara belum diselamatkan? Nah, makanya Paulus mengajarkan di sini dan dia menariknya memulainya dengan kasih. Ya. Kenapa kok kasih? Karena kita nggak boleh lupa bahwa kasih itu adalah identitas utama kita sebagai pengikut Kristus. Kalau saudara disebut sebagai pengikut Kristus, saudara mengaku diri sebagai orang Kristen yang sudah ditebus Yesus, maka kasih ini harus menjadi identitas bagi saudara. Jadi setiap orang Kristen harus memiliki kasih itu. Makanya Paulus menjelaskan pertama kali itu tentang kasih, bukan yang lain, tapi kasih. Ya, karena sesuai juga dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi kita perhatikan Yesus itu nggak berkata bahwa dunia akan mengenal muridnya itu karena kepandaiannya, karena mungkin banyak aktivitas mereka, enggak. Ya, tapi dunia akan mengenal Kristus ketika melihat kasih itu ada dalam diri Bapak Ibu, saudara dan saya sebagai pengikutnya. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Jadi pastikan Bapak Ibu kita memiliki kasih itu. Jadi orang Kristen ya harus mau nggak mau memiliki kasih. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita nggak punya kasih. Nah, kenapa kok Paulus mengatakan kasih itu jangan pura-pura? Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diingat juga, karena kita harus menyadari kalau kasih yang tulus, kasih yang tidak ada kepura-puraan itu sangat penting. Karena kalau kita itu membangun semua sebaik apapun tindakan yang kita lakukan,
Tapi kalau kita tidak melakukan itu dari kasih yang betul-betul tulus, semuanya nggak akan ada nilainya, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya pagi hari ini kita akan belajar bersama dari nasihat Rasul Paulus ini untuk apa kira-kira kasih yang tulus, yang tidak pura-pura yang diajarkan oleh Paulus ini yang berguna bagi kita, Bapak Ibu, untuk terus bertumbuh. Yang pertama, Bapak Ibu, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sejati itu adalah kasih yang tulus. Nah, jadi harus kasih itu tulus. Dikatakan kasih itu hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jadi ini adalah sebuah perintah yang mungkin singkat tapi sangat mendalam. Ya, Paulus tidak berkata belajarlah mengasihi atau berusahalah mengasihi, enggak. Tapi perhatian Paulus di sini adalah kualitas dari kasih itu sendiri. Kualitas dari kasih yang bisa kita kasih ke orang lain. Ya. Nah, di sini bahasa Yunaninya itu menggunakan kata agape. Nah, ini menarik. Kalau nggak pakai yang lain, kalau nggak pakai philia, kalau nggak pakai storge, kok yang dipakai agape gitu ya. Nah, ini menunjukkan memang kalau agape itu dalam perjanjian baru itu digunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Jadi standarnya jadi orang Kristen mengasihi itu agak high level gitu. Anda harus bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, makanya digunakan kata agape di sini. Ya, jadi kasihnya orang Kristen itu seharusnya bukan karena perasaan, ya, bukan kasih yang muncul karena syarat tertentu, karena orang itu layak untuk kita kasihi, karena orang itu kasihan, karena orang itu membutuhkan, karena gimana, karena enggak. Tapi betul-betul kasih yang seperti Allah berikan pada kita, kasih tanpa syarat. Jadi gak ada lagi kita transaksional atau mengasihi karena kita mau keuntungan pribadi, gak ada lagi. Ya, agape itu adalah kasih yang memilih untuk memberi, kasih yang rela berkorban dan juga tetap setia. Meskipun harus kita itu bayar harga lebih saat mengasihi. Nah, ini Bapak Ibu, kasih Allah yang ditujukan pada kita. Nah, di Roma 5 ayat 8 itu dituliskan juga, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, saudara bisa perhatikan ini ya. Saat Kristus pun ya, itu mengasihi kita ya, dengan rela berkorban sampai itu dia tidak menunggu kita baik dulu. Dia tidak menunggu kita itu menjadi sempurna dulu. Dia tidak menunggu syarat apapun, tapi dia tetap berkorban mengasihi. Meskipun kita masih hidup dalam dosa, meskipun manusia pada saat Kristus menebus masih hidup dalam dosa, tapi Kristus tetap mau mengasihi. Kita lihat teladan yang luar biasa itu. Jadi memang kasih yang diperintahkan Paulus di sini, dinasihatkan Paulus di sini, itu bukanlah kasih yang bersumber sekedar dari kemauan manusia saja, ya, tetapi betul-betul kasih yang mengalir ya, dari pengalaman kita, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah masing-masing di sini sudah menerima kasih dari Kristus itu. Dan kasih itulah yang juga kita alirkan tanpa kita tambahi syarat-syarat apapun. Nah, kemudian Paulus juga menambahkan di sini satu kata yang sangat penting, yaitu anupokritos. Ya, ini aslinya kata itu terdiri dari dua bagian. An itu berarti tidak, sedangkan hipokrit itu berarti aktor. Ya, jadi atau orang yang memerankan peran di panggung gitu ya.
Nah, ini sumber dari kata muncullah istilah hipokrit, ya, atau kalau Indonesianya itu munafik gitu ya. Nah, ini sumber katanya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada zaman yang Yunani kuno dulu, Paulus kenapa kok pakai ini ya? Itu memang seorang aktor pada masa itu menggunakan topeng untuk dia memerankan beberapa tokoh. Ya, jadi wajah yang dilihat penonton itu bukan wajah asli. Nah, makanya Paulus di sini memakai gambaran ini untuk berkata kepada jemaat itu, gampangnya gini, jangan pakai topeng ketika kita itu mengasihi orang lain. Ya. Kenapa kok ditekankan hal ini sama Paulus pada jemaat pada masa itu? Ya. Karena memang terkadang Bapak Ibu, kasih yang palsu itu jauh lebih meyakinkan dari yang asli. Betul? Berapa banyak ya orang itu bisa tersenyum sama orang padahal dia benci. Berapa banyak kita lihat seorang itu bisa memuji-muji orang di depannya, tapi di belakang dia ngomel-ngomel menjatuhkan. Berapa banyak kita bisa melayani Tuhan kelihatannya dengan rajin, tapi ternyata punya motivasi yang lain. Kita mau pengakuan, kita mau apa? Berapa banyak? Kita bisa mungkin memberi persembahan yang besar, tapi kita minta dikenal. Ini ada loh, saya mengalami di gereja lama. Ada jemaat itu memberi persembahan gede, tapi dia minta diratukan, dirajakan oleh di gereja, karena merasa sudah memberi yang terbesar. Ada banyak, ya. Ya, memang kita harus ingat, kita bisa menipu mata manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan tidak hanya melihat secara mata kasat mata, tapi dia juga melihat hati. Jadi motivasi itu sangat penting. Makanya Paulus betul-betul menasihatkan ini dengan jelas. Bahkan Samuel pun pernah diingatkan, kalau kita lihat di Alkitab di Samuel 1 ayat 16 ayat 17, ya, diingatkan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tapi ingatlah Tuhan melihat hati. Jadi memang sekali lagi ini perlu kita perhatikan dalam mengasihi. Ya, kasih yang sejati itu akan selalu dimulai dari hati kita yang telah diubahkan oleh Kristus, bukan sekedar tindakan yang benar, ya, tapi motivasi yang benar. Jadi sebelum kita bertanya apakah orang itu mengasihi saya, ya mari kita bertanya terlebih dahulu, apakah kasih saya kepada orang lain itu sudah tulus? Mari kita renungkan itu dan kita pahami bahwa Tuhan mau kita itu berikan kasih itu yang tulus. Kasih yang tulus itu bisa kita mulai ketika kita mau membuka hati di hadapan Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus itu untuk membersihkan setiap motivasi yang salah. Amin. Katakan sama kanan kiri saudara, saya mau mengasihi Tuhan. Ya, jadikan itu komitmen kita. Yang kedua Bapak Ibu, Paulus juga menasihatkan kasih yang tidak pura-pura itu kasih yang menjauhi yang jahat. Dikatakan jauhilah yang jahat. Ya. Nah, jadi memang Paulus tidak hanya berkata kasihilah, tapi juga jauhilah yang jahat. Dalam bahasa Yunani-nya itu digunakan apostogeo, ya, yang berarti itu membenci. Ya, membencinya sangat sifatnya, ya, menolak sepenuhnya, menjauh dengan tegas. Nah, dan ini menunjukkan bahwa kasih Kristen itu bukan kasih yang permisif, ya. Kasih bukan berarti kita itu membenarkan semua tindakan. Ya. Kasih bukan berarti kita itu diam kalau kita melihat dosa. Ya. Kasih itu justru kalau di sini dikatakan itu membenci apa yang menghancurkan manusia, yaitu dosa.
Jadi nggak ada lagi kita alasan mengasihi orang karena dia berdosa, karena dia terus melakukan dosa kita mengasihi. Dengan alasan mengasihi kita membiarkan, itu tidak boleh. Ya, kasih yang tulus itu kita benar-benar harus menjauhi yang jahat dan mengajak dia juga menjauhi yang jahat, ya, supaya semuanya saling terbangun. Ya, ibarat seorang dokter, ya, di sini kan ada Kak Krista, Mas Abu ya. Ya, ini dokter semua. Saya percaya sebagai dokter, ya, seorang dokter itu, ya, dia akan kalau ketemu pasien, dia tidak akan membiarkan penyakit pasien itu terus berkembang. Ya kan, nggak mungkin tak gawe tambah parah, ya, gitu kan nggak mungkin kalau dokter. Ya. Tapi dia akan mengobati. Ya, seorang dokter akan mengobati. Sekalipun mungkin pengobatan itu sakit, ya, sekalipun pengobatan itu mungkin menyakitkan secara fisik. Misalnya nih, saya punya teman, ya, teman saya ini kena kanker masih muda, ya, rajin nge-gym, saya lihat gaya hidupnya bagus, tapi kok itu bisa kena kanker. Ya, di setiap statusnya itu saya lihat juga ngeri juga. Ya. Dia harus kemoterapi dan setiap katanya ya, saya amit-amit jangan gitu. Ya, dia menjalani kemo ketiga itu sudah statusnya berubahnya sudah ngeri gitu, kekuatannya badannya tambah remek, sakit nyeri dan sebagainya. Tapi itu harus dijalani karena dia mau sembuh. Ya. Jadi memang kadang itu teguran itu nggak enak, teguran itu menyakitkan mungkin salah daging kita. Tapi kalau itu membawa kita kepada kebenaran dan kebaikan, pertobatan, harus dengan lapang hati sebagai orang percaya kita melakukan. Ya, karena memang tugas setiap orang percaya itu untuk mengasihi satu sama lain. Salah satunya dengan menjauhkan yang jahat. Ya. Demikian juga Allah. Allah itu juga mengasihi orang berdosa, tapi Dia tetap membenci dosanya. Ya, jadi memang kita tidak benci orangnya, ya, tapi kita benci dosanya. Seburuk apapun masa lalu orang itu, oke, asal dia bertobat, kita benci dosanya, kita kasihi orangnya. Itulah orang Kristen. Jadi jangan lagi kalau kita lihat saudara kita, saudara seiman yang berbuat salah, kita berkata, nanti kalau aku menegur, aku takut kalau dia tidak mengasihi. Salah, malah justru saudara tidak mengasihi dia kalau saudara tidak membawa dia dan kembali ke jalan yang benar. Ya, karena menegur dengan kasih itu adalah bentuk kasih yang tulus. Ya. Nah, mungkin kan sebagai orang tua juga, Bapak Ibu mungkin lihat anak saudara hidup serampangan, nggak benar, ya, terus saudara biarin gitu aja. Itu namanya nggak mengasihi, ya, karena anaknya makin terpuruk nanti. Itu saja saudara akan menegur, tapi tegurlah itu dengan kasih. Karena memang kasih yang tulus dan sejati itu berani mengatakan yang benar dengan cara yang benar. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dikatakan juga lakukanlah yang baik. Bagian terakhir dari Roma 12 ini ayat 9 itu dikatakan dan lakukanlah yang baik. Ya. Ini sederhana ya Bapak Ibu. Lakukanlah yang baik, tapi ternyata kalau dimaknai itu sebetulnya sangat dalam. Ya, di sini Paulus itu menggunakan kata Yunani kolau, ya, yang berarti melekat erat, ya, menempel kuat, bergabung, ya, sehingga sampai sulit dipisahkan. Ya, kayak kena lem gitu, lem Korea itu sulit sekali dipisahkan. Ya, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu, lengket gitu ya. Makanya dia berkata melekatlah pada yang baik. Artinya apa? Jadi kegiatan kita untuk mengasihi Bapak Ibu, tugas kita untuk mengasihi itu bukan kegiatan sekali-kali orang percaya, ya. Bukan buah sekali-kali orang percaya kasih itu, bukan. Tapi itu benar-benar harus melekat dalam kehidupan kita, menjadi karakter kita.
ya, menjadi identitas kita. Ya, sehingga setiap orang itu bisa merasakan ya, ada kasih Kristus. Ya, Kristus bisa dilihat melalui kehidupan kita. Oh, aku dekat Mas Elo, wah Mas Elo itu orangnya penuh kasih, ya, rela membantu, dia mengasihi tanpa syarat. Nah, sampai orang itu, sing di sebelah sopot, ya, harapannya kan seperti itu. Sing diteladani sopot, sehingga Kristus itu bisa nampak dalam kehidupan kita. Itu yang diharapkan Paulus, Bapak Ibu. Ya, jadi memang ini harus penting kita perhatikan, Bapak Ibu. Karena harus diakui justru dunia saat ini itu menawarkan kebalikannya. Sebagai orang percaya kita harus hati-hati. Ya. Hari ini sangat mudah sekali orang itu digiring untuk melekat pada kemarahan, pada kepahitan, pada iri hati, pada gosip, ya, pada balas dendam. Ya, dunia menawarkan demikian, ya, sehingga orang itu sedikit saja dikasihi, ya, dia ingin membalasnya jauh lebih baik. Sedikit saja dikecewakan, Bapak Ibu, ya, langsung bisa menjauh. Sedikit saja dirugikan orang saat ini, itu bahkan dia bisa menyimpan kepahitan yang besar. Nah, tapi kita mari sebagai orang percaya, kita ingat firman Tuhan saja, kita gunakan pedoman Tuhan saja, jangan pedoman dunia. Seperti yang dikatakan di kitab suci, janganlah hidup sama seperti dunia. Ya, itu tugas kita ikutnya kitab suci. Ya, nah kalau Alkitab itu mengajarkan, ya jangan melekat pada hal-hal demikian, jangan melekat pada hal-hal yang kejahatan, tapi melekatlah pada hal-hal yang baik saja. Ya, artinya ketika dunia mungkin memilih untuk membalas, ya, kita sebagai orang percaya kita memilih untuk mengampuni. Amin. Nah, ketika mungkin dunia pilih membenci, mari kita sebagai orang percaya kita memilih untuk kita mengasihi. Ketika mungkin dunia memilih keegoisan, mari sebagai orang percaya kita memilih melayani. Kenapa kok kita harus seperti itu? Ya karena Bapak Ibu, itulah yang Kristus sudah lakukan untuk kita terlebih dahulu. Ketika kita masih berdosa, ya, sekali lagi Kristus itu enggak membahas kejahatan kita Bapak Ibu dengan hukuman yang sepatutnya kita terima. Tapi sebaliknya, dia datang karena dia mengasihi, dia mengampuni, dia memberikan hidupnya di kayu salib. Seperti yang tertulis di Roma 5, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, kita mampu berbuat baik itu memang bukan karena kita itu orang baik. Kita mampu berbuat baik karena kita tidak boleh lupa bahwa Kristus terlebih dahulu telah memberikan kebaikan kepada kita. Karena itu, Bapak Ibu, jangan lagi bertanya apakah orang-orang ini layak untuk kita perlakukan dengan baik. Tapi mari kita mulai balik pertanyaan-pertanyaan kita, ya. Apakah Kristus telah berbuat baik kepada kita? Dan jawabannya adalah ya, Kristus sudah berbuat baik bagi kita. Jadi kita pun saat ini dipanggil untuk menjadi saluran kebaikannya. Terapkan dalam kehidupan saudara, tidak usah rumit-rumit, lakukan yang mulai dari hal yang simpel. Tuhan gak selalu meminta saudara melakukan hal-hal yang harus besar, enggak. Mungkin saudara hanya setiap hari biasakan ungkapkan kata-kata yang membangun, ampuni seorang yang mungkin sudah menyakiti saudara, tolong mereka yang mungkin kelihatan kesusahan, hiburlah mereka mungkin yang kelihatan lagi berduka.
Doakan mungkin yang masih merasa punya musuh-musuh, ya, masih merasa dimusuhi, doakan aja ya. Dan saudara saat memberi, saat mengasihi, jangan pernah saudara mengharapkan balasan. Karena saya percaya saudara, yang terakhir ini penting menjadi karakter kita supaya kita itu bisa tetap menjaga hati kita. Ya. Kalau saudara sebagai orang percaya, saat saudara diizinkan Tuhan untuk mengasihi orang, untuk saudara membantu orang, untuk memberi kebaikan ke orang lain, jangan sekalipun mengharapkan balasan. Karena kalau saudara mengharapkan balasan, 99% saudara akan kecewa. Karena ingat, manusia itu mengecewakan hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi kalau jadi orang Kristen saya kasih tips supaya bisa tetap tegar, ya. Kalau saudara berbuat kebaikan, lupakan. Nah, sudah buat kebaikan, lupakan saja kalau saudara sudah berbuat kebaikan, ya, supaya nggak gelo. Ya. Tapi ada pepatah bagus juga. Kalau saudara menerima kebaikan, ingatlah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, inilah panggilan bagi kita setiap orang percaya. Mari kita melekat pada hal yang baik, karena kita melekat pada Kristus, sang sumber kebaikan. Amin. Sebagai penutup Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Saudara-saudara, di Roma 12 ayat 9, meskipun ayatnya pendek, tapi memang memiliki makna yang dalam. Paulus di sini mengingatkan bahwa kasih yang sejati itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, kasih itu tulus. Dia tidak memakai topeng, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedua, kasih itu membenci kejahatan. Kasih tidak pernah berdamai dengan dosa, karena dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Dan yang ketiga, jangan lupa, kasih itu melekat pada kebaikan. Kasih selalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yang membangun, menguatkan, dan membawa damai. Inilah Bapak Ibu dasar untuk kita bisa menghidupi tema bulan kita. Berusahalah hidup damai. Karena damai sejati tidak dimulai dari keadaan yang tenang, tapi dimulai dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Ketika kasih kita tulus, kita akan lebih mudah untuk kita itu mengampuni daripada membalas. Kita akan lebih mudah menolong daripada menghakimi. Kita akan lebih mudah memilih untuk kita membangun daripada kita meruntuhkan. Jadi mari kita periksa hati diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kasih kita masih murni, atau kasih kita mulai dicampuri kepentingan, gengsi, atau kepura-puraan? Di rumah, apakah pasangan, keluarga saudara, anak-anak saudara sudah merasakan kasih melalui kehidupan dan perkataan saudara? Di tempat kerja, apakah rekan-rekan melihat kejujuran, kerendahan hati, kebaikan Kristus dalam diri setiap kita? Di gereja, apakah kehadiran kita membawa penghiburan, penerimaan, dan damai sejahtera bagi sesama? Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk mengasihi, sebagaimana Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, tanpa topeng, tanpa syarat, dan tanpa kepura-puraan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali mungkin kasih kami masih terbatas. Kami mungkin masih mudah mengasihi orang yang baik kepada kami, tetapi sulit mengasihi mereka yang mungkin melukai hati kami.
Kami juga mungkin masih seringkali membiarkan kepahitan, kemarahan, dan keegoisan mungkin menguasai kami. Ampuni kami pagi hari ini ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, ajarlah kami ya Tuhan untuk memiliki kasih yang tulus, tanpa kepura-puraan. Tolong kami untuk membenci segala yang jahat, dan kami berani untuk kami hidup dalam kekudusan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melekat pada yang baik, sehingga kebaikan menjadi gaya hidup kami setiap hari. Biarlah perkataan kami menjadi berkat. Biarlah sikap kami memancarkan kelemah lembutan. Biarlah tindakan kami menjadi kesaksian tentang kasih Kristus. Pakailah hidup kami menjadi alat untuk menghadirkan damai, penghiburan, pengampunan, dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang hadir pada hari ini, dan juga umat-Mu yang di rumah. Kiranya kasih Kristus memenuhi setiap rumah tangga, memulihkan setiap hubungan yang lemah, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka cita, serta memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang berkumpul ya Tuhan. Kini kepadamu lah ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Pimpinlah langkah kami, sertailah pekerjaan kami, lindungilah keluarga kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Satu pujian untuk merespon kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan menjadi doa kita bersama-sama. Dan menjadi kerinduan kita bersama-sama. Jadikan kami sebagai
kasihilah orang-orang yang di sekitarmu tanpa ada balasan seperti kasih Yesus kepada kita semua. Saya mengajak bagi yang suami istri yang berkeluarga, peluk suaminya, peluk istrinya, peluk adiknya, peluk kakaknya. Aku mengasihimu seperti kasih Yesus kepada kita semua. Sahabatnya yang cewek dengan cewek ya, yang cowok dengan cowok, katakan aku mengasihimu seperti kasih Yesus kepada kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa bagi kita semua. Di masanya kita akan memberikan persembahan dan persembahyan kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Bapa, membentuk kasih yang begitu luar biasa bagi keluarga kami ya Bapa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Saatnya Tuhan kami mau mengembalikannya dengan penuh rasa syukur kami. Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan, inilah persembahan kami kepadamu. Biar Engkau akan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Sebelum kami tutup dengan doa, kita akan menyambut tamu kita yang baru pertama kali hadir. Bersama-sama kita. Yang pertama, Saudari Priscilla Windianti dari Banyumas. Silakan berdiri. Asal gereja dari PLC dari Singapura. Kemudian yang berikutnya Saudara Swart, silakan berdiri dari Kemin. Menetap di Yogyakarta. Berikutnya Saudari Rachel Erlin Awarti dari GBI Iktus kuliah di Yogyakarta. Silakan
bersama kami dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini bersama-sama kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih supaya kami boleh menerapkan kasih yang tulus di hadapan Tuhan, bukan pura-pura. Sehingga praktek nyata itu hadir oleh karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir bersama kami dalam ibadah ini, Saudari Raquel, Saudari Priscilla, Saudara Suhar. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang boleh bersama-sama, baik yang menetap di Yogyakarta dan juga yang kuliah. Kami mendoakan supaya Tuhan memberkati dan boleh bersama-sama dengan kami. Senang sekali kami boleh menyatukan hati dalam ibadah ini. Mereka orang-orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya, dan kami berdoa pasti Tuhan akan memberikan berkat-berkat oleh karena kesetiaannya. Kami juga berdoa untuk kesetiaan semua jemaat yang boleh hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan mau memberkati mereka. Mereka tidak mengeluh, mereka terus berkonsentrasi untuk terus mendengar dan menyediakan waktu bagi Tuhan. Kau memberkati untuk setiap pergumulan mereka. Kami berdoa saat ini dalam tangan-Mu Tuhan untuk musyawarah besar Gereja-Gereja Baptis Indonesia tanggal 11 sampai 14 Agustus di Surakarta. Kiranya akan menghasilkan satu keputusan yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan tahap 2 gedung aula kami. Kiranya Tuhan mencukupkan segala biaya dan segera bisa dimulai sehingga gedung kami ini terus diberkati oleh Tuhan. Karena kami yang percaya waktu demi waktu pasti Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Kehendak-Mu yang terbaik, dan pakai semua panitia untuk menyatukan hati, terus mendoakan kami semua bersama dengan semangat. Berkati untuk pembangunan di cabang kami, dalam pembangunan tempat ibadah Tuhan berkati, pendeta muda David Tuhan memberkati, dalam pelayanan Kau cukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil melalui gereja wilayah, melalui anak-anak sekolah minggu, kaum muda, wanita, dan kaum pria. Begitu juga melalui ibadah kelas calon baptisme, perkenalan kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan, Engkau campur tangan, baik melalui pos sahabat warga, baik melalui IMC kami, melalui orang tua asuh kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, akan banyak memberkati banyak orang. Pakai gereja-Mu, pakai orang-orang yang punya harta tapi punya hati untuk Tuhan. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan juga untuk jemaat yang sakit, yang terus kami doakan selama ini. Tuhan, Kau memberkati dengan kesehatan dan kekuatan pulihkan kembali. Kami juga berdoa yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Titi Surya. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Pramudito. Kami berdoa untuk Saudara Julio, Adik Valeri, Adik Cakra, Adik Adam, dan Ibu Nitria Agusti. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang kami sebutkan dalam ulang tahun di bulan ini. Tuhan Kau menyertai dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkati untuk setiap pekerjaan, berkati pendidikan yang sekolah, dan berkati untuk setiap apa yang dilakukan oleh Yesus dilakukan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk perdamaian dunia supaya tidak menjadi gejolak di negeri kami dan juga kota kami. Tuhan kuatkan kami, berkati di tengah-tengah kesulitan oleh karena kondisi dunia, karena kami percaya punya Tuhan yang mampu untuk mengendalikan kami. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Kami mau pulang dari tempat ini melanjutkan acara kami. Begitu juga kami melanjutkan untuk kerja bakti kami. Tuhan Kau memberkati setiap kami yang rela memberikan waktu untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunduklah di hadapan Tuhan. Diamlah, dengar firman Tuhan, lakukan dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah untuk setiap langkahmu, untuk setiap pekerjaanmu, untuk setiap pelayananmu, perkuliahanmu, pendidikanmu. Diberkatilah anak-anakmu, pasangan hidupmu, cucu-cucumu. Diberkatilah bagi orang-orang yang setia dan percaya kepadanya dan mengandalkan Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pimpinan, penghiburan, tuntunan, arahan daripada Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima
Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Semua